kita memulai semuanya, kita mau cek dulu suara, kita cek dulu ombaknya. Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Wow, oke kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Mantap. Mantap. Semangat ya, dan terlihat bagaimana YSKL memang akan mengumpulkan energi powernya dulu. Untuk ngebantu juga power farming dari sosok Fabian. Sehingga akhirnya pada saat sampai ke mid lane, full power dan clearnya akan jauh lebih cepat. Sementara sekarang, Dairen kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya loh. Iya, dia harus mundur sih dan bahkan harus membuang waktu sedikit untuk melakukan recall terlebih dahulu. Yap, sementara itu ada pergerakan lagi di sisi yang berbeda. Namun mereka masih cukup berhasil. Aman ya. Oke, tapi 3 orang dari RRQ sudah mulai melakukan adanya gangguan juga terhadap sosok dari Widi dan set talent emblemnya nih. Udah terjawab ya kenapa Dairen bisa sebanyak itu karena dia tidak membawakan tenacity. Iya. Dia tidak membawakan vitality juga, dia memilih ke arah agility dan juga wilderness blessing. Plus dari early game seperti yang kita tahu, tujuan dari Diren tadi sebenarnya bikin Hilda-nya jadi nggak nge-cut wave dan menang jalan duluan. Karena Hilda di level yang kedua itu bisa mengacaukan bagaimana keseimbangan farming dari tentunya Sutsujin ketika ada di area jungle bagian top lane. Yeah. Wow. Oke, berhasil menarik tadi. Tapi Widi dihajar lagi oleh Riz. Widi mau tidak mau harus pulang dulu. Iya, pulang dulu ya, tapi kayaknya nggak recall juga. Dia lebih memilih untuk ada regen HP-nya karena dia harus hadir nih untuk bisa mengintip satu sama lain juga. Tinggal nunggu waktu ya, karena chipnya pasti bakal makan keripik kentang nanti langsung isi darah lagi. Iya, snack time ya. Buset deh. Snack time dia bisa ada regennya juga. Kenapa ya kalau ada Frangoni kita deg-degan banget. Betul, deg-degan kita dengar bunyi rantainya itu. Tapi sekarang terlihat beberapa player sudah mulai mendekat lagi ke area The Turtle. Sutsujin menjadi orang pertama. Widi melihat dari kejauhan. Namun sudah ada yang lain yang mendekat juga. Alright. Belum level 4 Widinya, tapi lihat Dairen. Oke, ada pergerakan yang memang sudah dilakukan sementara Fabian masih mengamankan dulu karena purple buff-nya. Fabian akankah join ke area dari turtle tersebut, tapi turtle-nya malah kereset. Ditarik lagi, Fabian join akan seperti apa karena hidupnya pun masih belum level 4, belum ada peluang yang akan tercipta. Namun untuk sekarang sedikit lagi. First blood-nya bahkan naran down. Tapi Dairen pun menjadi korban, 2 player langsung terlihat. Widya pun masih sama bisa kabur dan Sutsujin satu terakhirnya Fabian. Fabian dan Sutsujin sama-sama sekarat. Ya dengan unggul level tadi dari Fabiannya juga dimanfaatkan untuk mensecure ke arah power retribution harusnya. Tapi memang tidak ada inisiasi lanjutan juga. Justru poin kill lah dari Fabian yang dia incar. Iya, tapi jangan lupa ya, Widi sekarang punya shortcut. Jadi teamfight pasti akan dilanjutkan dan ini akan menguntungkan Liquid nantinya ketika teamfightnya diperpanjang. Dan ini dia Bloodhound-nya pun langsung dikeluarkan, selesai. Mendadak ada Toy di area tersebut. Iya. Komunikasi yang bagus loh. Tidak perlu Iron Hook, Flicker, Bloodhound yang akhirnya punya follow up juga dan Fabian terpunish. Wah, bahkan Toy sampai mengeluarkan flickernya ya untuk nge-follow up apa yang dilakukan sama Idok. Dapatkan ke arah Fabian tentu menguntungkan sekali karena tidak akan ada purple buff untuk linknya. Tapi mau tidak mau mereka pun terus menjaga ya area The Turtle karena Turtle-nya pun sampai sekarang belum menjadi milik siapapun. Oke, ini lumayan lama loh untuk Turtle 1. Tidak buru-buru untuk diambil juga. Karena akhirnya dari keduanya memilih untuk disengage. Sementara Dairen dan Aran akan saling menzoning. Oke. Sementara Aran masih berputar-putar, Fabian belum bisa mendekat. Aran menjadi orang terdepan dan berhasil diamankan oleh Fabian. Mendadak Fabian hadir dan merebut segalanya. Yap, itu dia satu buah power of retribution yang on point dan bahkan Sutsujin gak sempet ya. Tadi buka retrinya. Dan keuntungan sekarang dipegang oleh tim Liquid ID, bro. Ini dia, perlahan tapi pasti ya, Link yang diam-diam menghanyutkan tentunya. Karena memang balik lagi untuk rotasi, Finch Poise adalah solusinya. Selama tidak ada yang memberikan efek stun di area tembok, tentu Fabian akan sangat bebas untuk bisa berjalan. Oke, 2-4 untuk kali ini. Dari Talent Prediction. Hah? Apa itu tadi? Terima kasih Pak. Dipanggil loh. Buset, yang sebelah sana mandang baik tuh. Oke. Tapi ya untuk kali ini, early yang dipegang sama tim Liquid ID mampukah di-convert tapi karena Idok. Oke, dan ini dia serangan balasan dan Idoknya down.
Fabian melihat dari kejauhan akankah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Toy. Tapi untuk sejauh ini ada Tempest Mobil langsung dikeluarkan dan Toy harus meregang Jawa. Namun Sujin kali ini sedikit lagi ada Aran yang siap untuk bisa mengejar sedikit lagi dan terkejar. Langsung hilang. Rinsya Crimson Back dan dikeluarkan. Flicker. Benar-benar diabsenin satu persatu. Dan flicker agresif dari Kyo berhasil membuat poin kill bertambah lagi dan outer middle turret akan menjadi target berikutnya. Wow, ini early game yang lumayan chaotic. Tim Liquid ID mendapatkan banyak sekali kemenangan dari segi poin killnya dan Kyo. Dia farming dengan bebasnya, menekan ke arah Toy, menekan ke arah Sujin juga. Dan Aran yang selalu menang jalan dibandingkan dengan kehadiran dari Dairon. Walaupun Dairon sudah mendapatkan atau memilih emblem-emblem sepatu. Wilderness Blessing-nya ternyata tidak bisa dimaksimalkan dan sekarang 3000 gold. Tim Liquid ID akan paksa terus untuk team fight di area penting. Yap, apalagi backline ini bakal bisa jadi target yang empuk tentunya dari Fabiannya juga. Dan jangan lupa kan walaupun memang dari Idok ada Bloodihan dengan follow up yang cukup, dia single target. Karena dengan adanya 3 damage dealer kayak gini dari tim Liquid ID, bahkan kalau kita hitung dari Arannya juga, ini sulit untuk bisa siapa yang dipilih untuk ditarget. Dan ini dia, tidak miskalkulasi ya terhadap inisiasi. Widi sudah perlahan-lahan menunjukkan tajinya 005 juga. Sangat safe di bagian top lane, membuka ruang bagi Link untuk farming. Dan tetap bisa hadir dalam setup area objektif dengan adanya One Walk. Oke, mereka sudah serap ke arah Turtle duluan. Barusan terlihat ada traction pulse langsung dikeluarkan tapi Aran dijauhkan terlebih dahulu. Turtle pun kerasa tapi di bagian belakang ada sebuah pencekatan yang dilakukan. Namun sekarang Dairon yang terjebak satu terakhir dan Dairon berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi Rizya sendirian terjebak di area depan akan ke Aran mau maju. Tapi ternyata Fabian lah yang akan mengambil peranan tersebut. Tidak, ternyata balik lagi. Mereka fokus ke Turtle Idok. Mencoba untuk bisa mengganggu dan berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Fabian. Walaupun Widinya tumbang, tapi dia memberikan warisan yaitu shortcut yang dibuka. Wah ini ngebuka shortcut ya sesaat sebelum tumbang dan bahkan tim Liquid Waduh, ID. traction pulse-nya connect, aduh Rinsnya dan hilang lagi. Oh, itu dia. Rins menjadi korban. Fabian melihat dari kejauhan, 1v1 situation. Akankah menjadi sebuah keunggulan juga keuntungan yang dimiliki oleh Fabian karena untuk sekarang Tempest of Blade tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Daironnya sedikit lagi dan berhasil untuk diamankan oleh Fabian. Tapi Fabiannya masih berhasil selamat untuk bisa mundur dan juga mengamankan pergerakannya. Wah itu dia keuntungan besar kali ini sedang ada di tangan dari tim Liquid ID. Mereka dapetin 2 poin kill, mereka dapetin outer middle turret. Dan cukup berat kali ini untuk RRQ karena lagi-lagi tadi ada memang Bloodihan dan juga Aran Hook connect ke arah Widi. Tapi follow up damage-nya mereka lagi kocar-kacir mundur karena dikejar-kejar juga sama Fabian dan juga Aran. Balik lagi harus ke konsep awal draftnya ya. Franco ini buat siapa? Apakah buat Widi atau buat Fabian sebenarnya? Karena kalau misalkan Bloodihan ya untuk ke arah dari Widi ya udah pasti Fabian bakal lebih leluasa masuk dalam team fight. Tapi kita belum melihat sedikit pun Bloodihan untuk Fabian karena Fabian selalu show terakhir. Yap. Wih, MPL ID Extremer nih ya. Iya ini. Mahal. Bentar ini gudenya 6. Gudenya Bagi 6. 1 apa bang? Semua varian rasa ada ini. Semua rasa ada dong. Ya Allah ini mah iri gak sih lu? Bukan. Iya. Udah mah gudenya banyak. Merekanya bentar lagi juga tuh. Ya. Oh itu Oh. rahasianya. Iri. Sabar. Oke, tapi untuk tim Liquid ID, mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Yep. Mereka akan mencari informasi dan harusnya sudah saling mengetahui. Oke. Masalahnya kan sebelumnya dengan membawa Franco kayak gini kan udah digunakan juga pas melawan Alter Ego ya bro. Iya. Link juga waktu itu yang digunakan oleh Rine. Oh, dan nggak mungkin Lihat. sendirian. Dan Toy, akankah mereka langsung Waduh. aja? Tempest of Blade mengamankan 2 player sekaligus. Idok. Bahkan masih ingin lebih. Ada Idok, ketahuan. Idok gagal. Idok tidak bisa pulang. Mencoba masuk ke dalam portal. Tidak bisa. Itu dia, satu buah shortcut on point. Membuat akhirnya sosok Toy pun terkejut dan tidak bisa react apapun. Yap, 1 portal, 3 nyawa melayang. Wah ini benar-benar langsung mendapatkan keuntungan yang berlimpah banget untuk tim Liquid. Dan sekarang mereka ada di 7.000 gold lead. Ini kan udah di free untuk Lordnya. Fabiannya udah sebebas itu untuk masuk dalam team fight karena dia nggak perlu memikirkan lagi Bloodihan dari Idok karena dia pasti bakal nge-skip Idoknya. Dia bakal langsung target ke arah Toy. Wah, Widi sudah menemukan kembali nih
Bagaimana cara untuk melakukan inisiasi, bro? Sense-nya udah balik ya. Nah, game sense-nya yang kita tunggu-tunggu dari Widi, inisiasinya yang selalu on point. Dan targeting jangan lupa, karena tadi dia udah punya kesempatan loh untuk ngebuka portalnya ke arah dari Idok. Dia udah tahu ada Idok di dalam sana. Tapi dia memilih untuk sabar terlebih dahulu dan menunggu toynya untuk muncul. Yap, dan lihat tabungan dari Kyo ya. Dia udah menuju item terakhirnya juga. Yep, buset 3.000. Jauh banget emang. Iya, Beda bedanya. lagi, Kari farmingnya agak sedikit lama ya. Dan dia single target, walaupun sama-sama single target. Cuma bedanya Granger, dia deliver damage di mid game-nya lebih kuat dibandingkan dengan Kari. Tapi ini masih Lord yang pertama juga. Sudah mulai masuk ke dalam inner turret di arah tengah. Yep. Tapi ini teror dari jarak jauhnya ini selalu membuat akhirnya siapapun frontliner dari RRQ mundur. Ya, Karena kenapa Granger Kimi itu nangis ya sih? Ya ada dua kan, ada Iya. Fraction Pulse, ada Dead Sonata juga. Maju sedikit ke area jungle, ada shortcut, serba salah juga di sini. Oke. Tapi harus digarisbawain oleh tim Liquid ID ya. Kalau RRQ adalah tim yang bisa memanfaatkan sekecil apapun kesalahan tim lawan. Nah. Dan tim lawan kadang berada dalam keadaan kayak begini. Mereka lagi untung-untung habis-habisan loh. Bisa dibalikin ya? Dibalikin ya. Terutama kayak waktu Darren pakai badang ya. Selalu bisa loh RRQ. Oke. Tapi ya RRQ mereka memilih untuk bersabar dulu. Yep. Gak mau terlalu memberikan inisiasi karena counter initiative bakal memberikan traction ball. Hey, traction ball saya hampir tadi. Hampir ya. Untung Suzujin masih bisa kabur menghindar juga. Tapi tidak dengan orange buff ya yang harus dia relakan. Ya, harus diikhlaskan ya, karena kalau terlalu over juga di sana nggak terlalu bagus. Lumayan jadi choke point. Dan sementara itu di bagian bottom lane, itu kelihatan. Oh, Hey, berhasil menarik tadi sepertinya ke arah Widi. Tapi itu adalah Widi di mana Widi bisa memanggil langsung ke arah rekan-rekannya. Tapi mereka sangat sabar loh. Wah. Widi tidak mau. Tidak mau mengajak rekan-rekannya. Bener, Widi gak tumbang dan Widi gak Hey. buka juga shortcutnya. Again, purple buff sekarang berhasil untuk diamankan di tangan Fabian. Ya perbedaan level ya, sangat-sangat menjanjikan bagi Link-nya mendapatkan purple buff. 2 purple buff bahkan. Kan sangat lebih bebas juga Malefic Roar. Wah. Dimiliki sama Fabian. Idok dalam keadaan cooldown dari Bloody Hunt-nya. Sekarang tinggal menunggu portal dari Widi, karena Widi memiliki penguasaan map yang sangat-sangat luas. Sangat ya, bahkan ngambil ke arah Kramer aja ini nggak ngebuat dari Suzujin berani untuk maju. Ya, dan immortality ya, jangan lupa juga. Ini penting banget Idok. Toy barusan latihan dulu tuh ngelempar light wheel itu. Tes ya. Tes dulu. Tadi juga ngecek juga karir rumputan dengan Iron Hook-nya, namun Lord ini akan menjadi sebuah pilihan harusnya bagi tim Liquid ID ya. Mereka bakal set up duluan juga dan bagaimana RRQ bisa melakukan kontes nantinya. Ataukah lebih memilih untuk diikhlaskan saja terlebih dahulu? Nah, aku lebih menyarankan untuk diikhlaskan. Oke. 10.000 gold lead. Kayaknya nggak bakal nemuin cara sih untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan dari segi trade kill dari Lord terutama. Dengan 10.000 gold kayaknya nggak bakal ada yang tumbang. Hilda chipnya juga punya immortality. Hildanya terlalu strong. Walaupun udah mengeluarkan sprint ya, tapi balik lagi. Lihat itemnya, antik, Radiant Armor, on the way juga immortal. Semakin lebih susah untuk bisa menumbangkan Aran. Yap, dan ini yang memang dibutuhkan sama tim Liquid ya. Membawakan minimnya frontliner ya, mereka harus main agresif kayak gini biar siapapun yang di depan gak bisa dipunish. Oh, Buset, tarik. berhasil menarik dari ke arah Aran. Nggak Bukan ya. pilihan yang cukup baik. Oh, bukan target yang diinginkan, tapi akan dibalaskan dengan adanya conceal play kali ini dari Widi. Tidak mau terburu-buru. Dari tim Liquid ID mereka paham betul kalkulasinya sekarang mereka agak sedikit menahan dan menunggu Lord yang muncul di lini tengah. Ya keputusan bijak ya untuk tidak langsung memakan ke arah dari Hildanya karena itu yang pertama udah pasti di rumput ya. Bakal ngeregen terus HP dari Aran. Tinggal gimana caranya nih untuk bisa menahan gempuran 10.000 gold lead bahkan 11.000 gold lead dari Liquid. Hampir 12.000 loh traction pulse ya. Mau tidak mau Rinse untuk kali ini. Crimson Beacon sudah dikeluarkan. Sementara Lord akan menjadi satu tapi utama dan berhasil tadi menarik ke arah dari Aran. Namun Kyo pun free untuk bisa melakukan sebuah tembakan ke arah itu. Dan sekarang Suzujin pun menjadi korban dengan sangat cepat. Begitu luar biasanya. Mereka masih bisa menumpangkan langsung ke arah satu peso tapi dimiliki oleh pemain di mana RRQ. Dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Tapi Dairatnya mencoba untuk bisa mengusir hanya saja tidak bisa. Tim Liquid ID. Satu kemenangan yang cukup solid dari tim Liquid. Comeback yang mereka lakukan dengan bagaimana memanfaatkan macro play dari Widi dengan chipnya yang sekarang